Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar adik-adik KB dan TK Masjid Syuhada? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada Kak Adin. Kak Adin mau cerita tentang tahun baru Hijriah. Nah, hari ini nih tahun baru loh teman-teman. Kok tahun baru? Kan biasanya Januari. Nah, Januari itu tahun baru Masehi. Kalau sekarang tahun baru Hijriyah. Diawali dengan bulan Muharram. Ada yang sudah hafal belum bulan-bulan Hijriyah? Yuk bareng-bareng yuk. Dengan lagu Muharram Safar. Tahu? Muharram Safar. Rabiul Awal. Yuk bareng-bareng. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab. Sya'ban. Kesembilan apa? Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah. Dan Dzulhijjah. Harus hafal ya. Nah, tahun baru Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jauh nggak kira-kira? Ya sekitar 420 km. Kalau naik unta 1 minggu. Kalau naik kuda 3 hari. Kalau naik bis 5 jam sampai 6 jam. Nah, dulu teman-teman, Nabi itu tinggal di Mekah setelah diutus sebagai Rasul selama 13 tahun. Nabi dicaci, Nabi ditolak dakwahnya. Mereka orang-orang kafir tidak mau mendengar dakwah Nabi. Ayo sembah Allah, ayo tinggalkan berhala itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy tidak mau, hanya sedikit yang mengikuti. Kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah, pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Malam itu ketika Nabi mau berhijrah, orang-orang kafir Quraisy mengepung, mengelilingi rumahnya Nabi. Biar Nabi tidak keluar. Kemudian Nabi menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih kecil, masih usia SD kurang lebih ya, kira-kira, disuruh bobok di tempatnya Nabi. Nabi kemudian keluar. Orang-orang kafir Quraisy masih pada bobo. Ya, kemudian Nabi menghampiri rumahnya Abu Bakar, mengajak bersama akan hijrah. Singgah dulu di sebuah gua yang namanya Gua Zur. Pagi itu matahari sudah naik. Orang-orang kafir Quraisy terbangun karena terkena sinar matahari. Sudah siang. Di mana Muhammad? Dibuka pintunya. Kemudian, masih ada di tempat tidurnya. Ketika dibuka selimutnya, bukan Nabi. Siapa adik-adik? Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang kafir Quraisy marah, memberi pengumuman sayembara. Perlombaan siapa yang bisa menangkap Muhammad akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Orang-orang kemudian pada berlarian mencari Nabi. Nah, sampai ini orang kafir Quraisy sudah naik ke atas gua yang di bawahnya ada Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar khawatir. Apakah mengkhawatirkan diri sendiri? Tidak. Abu Bakar khawatir atas keselamatan Nabi. Saking cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menenangkan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tenang. Kita di sini tidak berdua. Dengan siapa Nabi? Kita bertiga. Ada yang tahu? Yang satu siapa? Yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik di rumah, kalau sendiri, tidak sendiri. Ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu bersama kita.
kita menjadi anak yang soleh. Allah tahu kita. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, kemudian selama 3 hari di situ, Nabi bersama Abu Bakar. Ya, ma'amannya dikirim oleh putrinya Abu Bakar yang bernama Asma. Dikirimi ma'am. Jalannya sambil mundur, kemudian sambil menghapus jejaknya biar tidak tahu kemana Asma itu pergi. Ya, di situ selama 3 hari ada pernah satu lubang. Abu Bakar kemudian menutupi lubang itu dengan ibu jari kakinya, jempol kakinya, karena ada lubang-lubang yang sudah ditutupi dengan kain. Namun kainnya habis, ditutupilah dengan jempol kakinya Abu Bakar. Ternyata dari lubang itu ada binatang yang berbisa menggigit jempol kakinya Abu Bakar. Sakit jempolnya Abu Bakar. Padahal Nabi sedang bobok di pangkuannya Abu Bakar. Kemudian meneteslah air matanya dan membuat Nabi bangun. Nabi pun bertanya, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Aku tersengat binatang berbisa ya Muhammad, ya Rasulullah. Kemudian diobatilah dengan ludahnya Nabi atas izin Allah. Kemudian Abu Bakar sembuh dari sengatan binatang berbisa itu. Kemudian keluarlah Nabi dan Abu Bakar. Kemudian di situ ada satu orang penunjuk jalan. Berjalannya. Kemudian ada orang kafir yang melihat. Namanya Suraqah. Muhammad akan aku tangkap. Akan aku dapatkan hadiah 100 ekor unta. Ya, ketika sudah mendekat dengan Nabi, kudanya tersungkur, jatuh. Wah, aduh, jatuh lagi. Ya, ya, jatuh kedua kali. Kemudian sampai ketiga kali juga jatuh. Suraqah kemudian menyerah dan ia masuk Islam. Ia berjanji tidak akan memberitahu di mana Rasulullah berada. Kemudian Rasulullah berjalan lagi berhari-hari, teman-teman, adik-adik semua. Nabi berjalan tidak melalui jalan yang biasa, teman-teman. Nabi berjalan melalui jalan yang terjal, bebatuan, berduri. Rasulullah berhijrah atas izin perintah dari Allah dan juga demi umatnya. Rasulullah bertaruh nyawa untuk menyebarkan agama Islam sampai kita sekarang mengenal agama Islam. Selama seminggu Rasulullah berjalan, kurang lebih Rasulullah melewati jalan yang berduri yang terjal menuju ke Madinah. Nabi kemudian membuat apa yang pertama kali? Sebelum mau masuk Madinah, Rasulullah membuat masjid. Ada yang tahu masjid apa? Masjid Kuba. Siapa yang bersuci dari rumah, kata Nabi, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Wah, luar biasa. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah berjalan menuju ke tengah kota Madinah. Disambut oleh sahabat Ansor. Ansor itu penduduk Madinah. Dan sahabat Muhajirin, penduduk Makkah yang sudah sampai di Madinah. Ya Rasulullah, Nabi. Mereka sayang dengan Nabi, ya Nabi. Dan kemudian Nabi berhenti di mana unta itu atau tunggangan Nabi berhenti. Disitulah kemudian dibangun Masjid Nabawi. Nah, tahu nggak pahala sholat
di Masjid Nabawi, pahalanya adalah 1000 kali sholat dibanding masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, sekali sholat di sana sama dengan sholat 100.000 kali daripada masjid yang lain. Wah, dua kota suci ini, Makkah dan Madinah, adalah tempat yang istimewa. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah oleh Allah untuk berkunjung ke Makkah dan Madinah. Amin ya robbal alamin. Nah, dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari tempat yang banyak perlawanan menuju tempat yang diterima oleh masyarakatnya. Kak, kalau sekarang bisa nggak hijrah? Bisa saja. Adik-adik, ya, hijrahnya tidak lagi tempat. Boleh tempat, kalau tempatnya nggak baik, pindah ke tempat yang baik-baik. Bisa juga pindah dari perbuatan yang tidak baik menuju ke perbuatan yang baik. Contohnya apa, Kak? Kemarin nih belum mau ngaji, sekarang adik-adik harus hijrah mau ngaji. Kemarin nih maem belum habis, sekarang maem harus habis ya. Kemarin nih mungkin bangunnya kesiangan, sekarang sudah bisa bangun untuk sholat subuh. Kemarin nih masih suka jailin teman, masih nakal, sekarang sudah baik. Kemarin nih masih ngomel-ngomel sama mamanya, membentak mama papanya, sekarang harus berkata lemah lembut kepada orang tua. Nah, itu hijrah sekarang. Kalau kita pingin besok ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Allah, nah, berbuat baiklah sebagaimana berbuat baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, nah adik-adik, mudah-mudahan di tahun baru hijrah ini kita tambah soleh, tambah rajin, tambah semangat belajarnya, walaupun belajar di rumah tetap semangat ya. Sekian dari keadaan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan selalu semangat ya, mengikuti perintah atau arahan ibu guru walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.